Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Rawdatul Jannah ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani, sedherek jamaah pengawasan ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mboten kesupen saderengipun sumangga kita tansah munjukaken rasa syukur wonten ngasadaran Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing dalu punika alhamdulillah kahanan ingkang nampi jawah ya Pak nggih. Terus mboten wau? Ya alhamdulillah saged seger nggih. Biasanipun nek jarang jawah niku nggih pintosi. Ingkang dadosaken menika hawanipun alhamdulillah sejuk. Kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi jawah punika beto keberkahan dan beto manfaat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lajengaken pengawasan kajian tafsir Al-Qur'an. Ingkang kala wingi sampun kita bahas tafsir surat napa? Surat At-Tin nggih. Ingkang nedahaken pilih Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun menika buah ingkang tumbuh di tempatnya, di negaranya atau di negerinya sinten? Nabi Isa alaihi salam. Dan Bukit Sinai menika tempatipun Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekkah yang aman menika tempatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mangertosi pilih Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad menika beto mukjizat kiambak-kiambak ingkang khusus. Nalikanipun zamanipun Nabi Musa kathah sangat praktek sihir, kathah sangat tukang sihir. Mila napa Pak? Mukjizatipun Nabi Musa cocok. Ini menika arupi tongkat ingkang saged dados ula, tongkat ingkang saged mbelah lautan, ingkang saged mengalahkan tukang-tukang sihir menika. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada para nabinya itu sesuai dengan kondisi apa yang berkembang di masyarakat atau pada kaumnya nabi tersebut. Kados Nabi Isa alaihissalam nalikanipun berkembang pengobatan, tersebarnya pengobatan ini, maka mukjizatnya Nabi Isa adalah bisa menyembuhkan orang sakit, saged menyembuhkan orang buta dengan diusap Pak langsung sembuh, bisa melihat lagi. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang meninggal. Jadi mukjizat itu sesuai dengan apa yang berkembang di kaumnya Nabi tersebut.
Nah, lajeng zamanipun Nabi Muhammad SAW ketika berkembangnya sastra, berkembangnya bahasa, berkembangnya syair, banyak ahli bahasa, ahli syair, maka mukjizatnya Rasulullah SAW adalah Al-Quran, yang semua penyair nek niku ngempal dados setunggal, bergabung bersatu membuat satu ayat Al-Quran pun boten saged. Lagi Al-Quran niku laisa min kalamil bashar, bukan perkataan manusia. Musailamah Al-Kadzab ingkang ngaku nabi palsu kemawon niku mboten saged napa damel surat. Nek damel surat palsu malah diguyu mengke, suratipun lucu nggih, isinipun malah nggih. Kados dene kisahipun Musailamah mau menandingi surat fil, nggih mboten saged. Lajeng intinipun surat At-Tin kalau wingi nggih menika penciptaan manungsa menika sempurna nggih fi ahsani taqwim, sehingga Bapak Ibu nggih lahiripun putra kanthi anggota badan ingkang sempurna, jasmani yang sempurna niku nikmat ingkang agung sanget, kedah dipun syukuri. Amargi sebagian tiyang sepah kekalih menika wonten ingkang dipun uji. Nggih, naudzubillah, enten ingkang dipun uji napa, Pak? Bayi lahir dalam keadaan boten gadai tangan, boten gadai kaki. Nggih, menika ujian ingkang berat. Sehingga alhamdulillah putra-putri kita sami, cucu kita sami, anak putu nggih dipun paringi kesehatan, anggota tubuh ingkang lengkap. Nah, kesempurnaan tubuh manusia menika apa? Manusia yang sempurna menawi boten purun beriman lan bertakwa, mila Allah badhe wangsulaken ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tempat yang paling hina, kecuali orang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh. Kita lajengaken sasampunipun surat At-Tin inggih menika surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat Al-Insyirah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita sesarangan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat Al-Insyirah utawi surat Alam Nashrah, dada yang lapang. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Insyaallah. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kalau Pak Bu, nikmatipun dada yang lapang. Dada ingkang boten sempit. Dada ingkang lapang menika dada hati ingkang bahagia. Dada yang luas, lapang dada. Benten kalian dada ingkang sempit, ingkang sesak, ingkang boten ngraosaken kebahagiaan. Maksudipun bilih Allah Subhanahu wa taala sampun maringi cahaya di dalam hatimu, dijadikan lapang, dijadikan luas. Nah, orang yang hatinya lapang, dadanya lapang, itu pertanda bahwasanya orang tersebut dikehendaki kebaikan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah menghendaki, Allah akan memberikan kepadanya petunjuk. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Jadi orang yang dikehendaki kebaikan, petunjuk oleh Allah, Allah akan lapangkan dadanya untuk masuk Islam. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini sebagaimana Allah melapangkan dada Nabi Muhammad, semanten ugi Allah melapangkan syariat. Allah menika ndadosaken syariat Islam niku mudah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat syariat Islam menika. Tidak ada yang sempit. Inna dina yusrun. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, agama itu mudah. Agama itu mudah, Bapak Ibu. Namun terkadang justru manusia yang malah menyusahkan. Malah menyusahkan. Nah, kita mangertosi Pak Bu, suku Toraja. Suku Toraja niku kan nek kita mangertosi suku yang sering mengawetkan jenazah. Nah, kita mesane nanti televisi niku ya Pak nggih. Ngeri mboten niku Pak? Kok diawetke nggih, rambuté nggih awet. Terus diajak selfie, diajak foto sesarengan. Nah niku biaya pemakamanipun niku mahal sangat. Bahkan sebagian keluarga ada yang menyimpan mayat jenazah keluarganya bertahun-tahun di rumah karena nggak ada biaya untuk pemakaman. Terkadang pemakaman itu didekek teng tebing tinggi. Enten ingkang pemakaman menika didekek digletakne teng pundi Pak? Ngisor wit.
ingkang aneh-aneh. Bahkan enten agami ingkang menawi meninggal niku dibakar, kedah napa mempalaken kayu bakar, mangke dibakar dados awunipun dilarung teng laut. Benten menawi agami Islam mudah Pak, meninggal ya dah dikubur, selesai. Lan agami Islam menika nggih napa menawi sampun meninggal dunia niku kedahipun ingkang nembe kesripahan niku dipun bantu. Nggih. Nabi memerintahkan untuk membuatkan makanan bagi orang yang baru ditimpa musibah. Menika nedahaken pilih agami Islam niku agami ingkang mudah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini pilih maksudipun Allah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW, yaitu memberikan kelapangan dalam syariat, kemudahan dalam berdakwah di jalan Allah. Kanjeng Nabi menika dipun mudahaken dalam kebaikan, tidak dibuat sempit hatinya. Napa faedah saking ayat punika Bapak Ibu? Nikmatnya, betapa nikmatnya dada yang lapang. Insyaallah dada yang lapang. Boten kathah napa Pak, kathah pikiran yang justru menyempitkan dada. Hatinya lapang. Banyak orang yang rumahnya luas, bahkan bertingkat-tingkat, mobilnya mewah, jabatannya tinggi, tapi dadanya sempit. Sebaliknya, ada saudara kita yang rumahnya sempit, bahkan ada yang tidak punya rumah, masih ngontrak, bahkan tinggal di bawah kolong jembatan, atau mungkin mau mencari sesuap nasi saja susah. Tapi Masya Allah, dadanya apa Pak? Lapang, bahagia. Bahagia, tetap bahagia di tengah keterbatasan. Nyuwun sewu nek kita lewat enten bapak-bapak nyuwun sewu tukang becak niku saged sare Pak. Nenggo penumpang saged apa? Sare, nikmat sangat. Ning kathah tiyang sugih boten saged sare, kathah boten. Kathah amargi napa? Kathah pikiran. Nggih. Kathah napa malih Pak? Kathah hutang nggih sehingga boten saged sare. Kepikiran sesuk pun wae napa Pak? Pun wae setoran. Jadi hidup itu akan lapang kalau kita hidup sesuai dengan kemampuan. Nah, hidup itu sengsara, hidup jadi sempit kalau hidup itu memaksakan diri melebihi kemampuan. Hidup akan susah kalau ikut tren. Menawi mampunipun tumbas napa? Mampunipun paribasanipun namung saged tumbas pit ontel nggih. Alhamdulillah. Mampunipun tumbas mobil napa Pak? Mobil carry. Ini kan maksudipun carry nggih, senes cherry. Sing sering nggih, akhiripun sering carry nggih. Naminipun carry. Ya alhamdulillah, ampun memaksakan tumbas napa Pak? Avanza.
Mampunipun Avanza nggih ampun memaksakan tumbas Pajero. Biasanya kan nanti nek gajine gangsal yuta per wulan, nah iki ngitung napa ngangsur apa niki Avanza niki. Mungkin nek menawi gajinipun 10 juta, 20 juta mungkin benten malih mobilipun. Artinya kalau orang itu hidup sesuai dengan kemampuan, boten memaksakan diri, insya Allah saged lapang, saged bahagia. Nah masalahipun Bapak Ibu zaman sapunika tiyang menika pengen ketinggal napa pun gadahi sesuatu ngoten nggih. Pun ketinggal griyonipun, pun ketinggal kendaraanipun, meskipun niku napa dengan cara riba. Dengan cara riba, dengan cara yang justru memberatkan diri sendiri. Amargi angsuranipun kathah, bunganipun kathah, ribanipun kathah, sehingga hiduplah sesuai dengan kemampuan, boten memaksakan diri, insya Allah dadanipun lapang. Sehingga wonten kiat-kiatipun supados dada itu lapang, gak sempit. Ini menika apa? Hidup sesuai dengan kemampuan. Jangan ikut-ikutan tetangganya, jangan ikut-ikutan tren. Masing-masing orang kemampuannya berbeda. Semanten ugi ayat menika nedahaken pentingipun nyuwun perlindungan dumateng Allah dari dada yang sempit. Terkadang Bapak Ibu nggih, terkadang kita merenungkan janjanipun tiyang menika nggadahi kenikmatan berlimpah dengan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kok dadanya masih sempit. Padahal kurang nopo kenikmatan menika. Ning dadanipun kok sempit. Sing salah nopo nipun iki? Nikmat boten kirang-kirang, Pak. BBM naik. Sempit boten? Dadanipun, Pak. Ibarat BBM naik nipun, Pak. Nanti yang kan beriman BBM naik nipun. Susah boten, Pak. Apa derek demo. Demo niku saged ngeduki BBM mboten ngeduki BBM. Saged mandhapaken mboten. Tiyang yang beriman insyaallah mboten terlalu khawatir nek BBM niku naik. Amargi yakin bilih jatah rezeki niku sampun Allah tentukan. Sampun Allah jatah rezeki nipun. Tiyang yang beriman iku yakin bilih rezeki niku sing penting barokah, boten sing penting kathah. Niki nggih penting kan kita pahami, rezeki niku sing penting barokah, boten kok sing penting kathah. Senajan nek kita dipun paringi pilihan nyuwun sing barokah tur kathah nggih. Kita yakin bilih rezeki menika menawi barokah, mbok minyak goreng naik, mbok napa malih? Bensin BBM naik, pertalite naik, pertamax naik, beras nggih naik, uwas nggih naik, sedanten naik. Kita yakin menawi rezeki niku barokah, Allah badhe paring kecukupan. Benten menawi rezeki mboten barokah, senajan barang-barang turun nek rezeki mboten barokah, yakin mboten saged mencukupi kebutuhan. Terus Pak, penghasilan gaji sak kathah nipun pinten nggih, ning menawi mboten barokah niku telas, mboten nangatos telasipun teng pundi. Niku pentingipun keberkahan.
Sehingga kedah kita mangatosi pilih tiang ingkang lapang dadanipun inggih menika tiang ingkang beriman bertakwa. Orang yang dadanya lapang adalah orang yang qanaah, ingkang nrimo ing pandum, menerima keputusan Allah, menerima takdir Allah, niku ingkang dadanipun lapang. Sehingga kedah kita yakini bilih ingkang naminipun bahagia niku letakipun wonten manah. Bahagia niku di hati, bukan di rupiah, bukan di jabatan. Nah, sehingga penting sangat kita berusaha jagi keimanan, jagi ketakwaan, jagi qanaah, supados manah hati kita sami menika tansah dipun lapangaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ayat ingkang salajengipun, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Pak, yang memberatkan, yang membebani seseorang, menjadikan seseorang berat niku napa? Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih menika napa? Dadanipun lapang, bahagia. Lah ingkang saged memberatkan, membebani seseorang niku napa to? Kok urip gesang niku susah. Sing nyusahaken niku sejatosipun ingkang dadosaken tiyang susah niku saestu napa to? Dosa lan maksiat. Jadi intinipun tiyang niku kok susah, sengsara niku sebabipun apa? Dosanipun, maksiatipun. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi yang namanya dosa itu memberatkan. Nah, jika beban sudah diangkat, sungguh itu nikmat yang sangat besar. Nah, Kanjeng Nabi menika napa? Sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Sebagaimana dalam surat Al-Fatah, Allah Ta'ala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Niki Pak Bu, menawi dosa sudah diampuni niku terasa lapang hidup. Nek dosa-dosanipun dereng dipun ampura dening Allah, susah sengsara gesang menika. Nah, ing ayat menika Pak wonten dipun sebataken punggung. Punggung niku kan biasanipun nggih untuk memikul sesuatu. Punggung niku terasa berat kalau memikul sesuatu. Namanipun punggung. Nah, jika beban dosa yang memberatkan seseorang itu diangkat, maka menjadi lapanglah hidup seseorang. Sehingga jamaah rahimakumullah, orang yang bahagia, yang lapang hidupnya adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Lah,
faedah ingkang saged kita pendet saking ayat menika nggih, pilih Rasulullah SAW menika diberi keistimewaan kelapangan dada. Padahal Kanjeng Nabi menika nggih bertemu dengan kaum yang akhlaknya jelek, kaum kafir Quraisy yang bisa menyesakkan dada. Tapi Masya Allah dada Nabi tetap lapang. Dan dada Nabi itu lapang karena dosanya, dosa beliau yang lalu sudah diampuni dan dosa yang akan datang. Amargi dosa maksiat iku ndadosaken hidup berat, hidup sengsara. Maka berbahagialah orang yang memperbanyak istighfar. Yakin pilih tiang menawi ngatah-ngatahaken istighfar, yakin pilih gesangipun lapang bahagia. Amargi tiyang ingkang sering rajin istighfar, nah niku ingkang saged napa dadosaken dosa-dosanipun dipun apura dening Allah Subhanahu wa taala. Ayat selajengipun wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Jadi Allah tinggikan sebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Rasulullah Muhammad SAW akan terus disebut-sebut, disanjung-sanjung. Bahkan nama Rasulullah, nama Muhammad ini disandingkan dengan nama Allah. Seperti dalam lafaz adzan, dalam khutbah, dalam sholat, dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ditinggikan sebutan namanya. Nek kita mau syahadat, tasyahud, niki nedahaken pilih Kanjeng Nabi Muhammad SAW menika pikantuk kedudukan ingkang mulia. Fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra, ayat yang kelima dan keenam. Napa Pak Bu? Fa innama al-usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya Allah perkuat lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah ini tinggal kita yakini, kita imani Pak. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Setelah kesusahan, kesulitan akan ada kemudahan. Ibaratnya kan badai pasti berlalu. Kalau paribasanipun nek tiyang niku purun bersusah-susah dahulu, maka ya bersenang-senang kemudian. Orang yang mau bersusah-susah, berpayah-payah dahulu, maka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang banyak sekali. Jadi satu kesusahan akan mendatangkan begitu banyak kemudahan. Ketika Imam Al-Hasan Al-Basri ketika kanu yaquluna la yaglibu uslun wahidun yusraini isnaini. Para sahabat dahulu mereka mengatakan, para sahabat, bahwasannya satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan nggak bisa mengalahkan dua kemudahan.
Amargi niki enten bahasa ilmu bahasa Arabipun nggih. Kalau kesulitan dalam ayat tadi ada alif lam. Nggih. Al-usr kan nggih ada alif lam. Niku ma'rifat. Maka kesulitan yang pertama dan yang kedua dianggap sama, satu kesulitan. Beda dengan yusron. Yusron niku nakirah. Ini artinya apa? Umum, berbilang, menunjukkan bahwasannya satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya apa Pak Bu? Pilih satu kesulitan akan mendatangkan banyak kemudahan. Enggak hanya dua kemudahan, tapi banyak kemudahan. Nah, pelajaran itu nopo ingkang berharga, sabar nalikanipun nembe susah, nembe sulit. Yakin bilih sak sampunipun kesulitan, kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan. Kita harus sabar menanti datangnya kelapangan kemudahan. Karena sabar Pak Bu, sabar itu nggih solusi yang paling ampuh untuk menghadapi masalah. Sabar. Terkadang ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa Pak? Sabar. Pun betul sakit kepada sabar. Ampun mengeluh, ampun berkeluh kesah nih. Imam Syafi'i pernah bersyair, sabran jamilan ma aqrabal faraja, man raqaballaha fil umuri najah. Bersabarlah yang baik, bersabarlah yang baik, niscaya kelapangan itu amatlah dekat. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah untuk lepas dari kesulitan, maka dia pasti akan selamat. Nah, kenapa Pak Bu? Tiang niku nalikanipun nembe susah, kedahipun nggih semakin dekat kepada Allah. Jangan kok malah menjauh. Nek malah menjauh niki malah tambah susah. Biar Allah berikan jalan keluar, maka nggih harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka akan selamat. Wa man sadaqallah lam yanalhul ada, wa man rajahu yakunu haitsu raja. Barang siapa yang begitu, barang siapa yang sangat yakin kepada Allah, maka dia pasti tidak akan merasakan penderitaan, karena yakin kepada Allah. Barang siapa yang selalu berharap kepada Allah, nih Pak, barang siapa yang selalu berharap kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan. Jadi intinya pun apa? Bersama kesulitan akan ada kemudahan seterusnya, selamanya. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Terus intinya pun apa Pak? Nedahaken bilih tiyang niku kedah sabar. Ketika susah sabar dan yakin setelah susah ini akan ada kemudahan. Lajeng ayat yang ketujuh, fa'idha faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Terus tiangkan beriman iku napa fokus, gadai kefokusan, gadai semangat
kalau sudah selesai dari satu urusan, segera berpindah ke urusan yang lain. Terus yang kang beriman itu apa Pak? Tidak banyak nyantai-nyantainya. Jadi orang yang beriman itu bukanlah orang yang pemalas. Orang yang beriman ketika selesai dari suatu ibadah segera menyambut ibadah yang lain. Karena demikianlah hidup. Hidup itu berpacu dengan waktu, berlari. Kalau seseorang hidup kok nyantai-nyantai saja, senangnya cuma nyantai, nggak mau rekoso, nggak mau sibuk, nanti akan banyak ketinggalan, akan banyak merugi. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, jika engkau telah selesai dari urusan dan kesibukan duniamu, maka segera ibadah. Nah ini, segera fokus ibadah. Imam Mujahid berkata tentang ayat ini, jika engkau telah selesai dari urusan duniamu, kerjakanlah sholat. Al-Imam Mujahid dalam riwayat lain juga menjelaskan, jika engkau telah selesai sholat, maka tunaikanlah hajat-hajatmu. Abdullah bin Mas'ud berpendapat, jika engkau telah selesai sholat fardu, maka laksanakan sholat malam. Ini pun pilih jamaah rahimakumullah, tiang kang beriman menika nggih faida faraqta fansab, apabila telah selesai dari sesuatu segera semangat untuk menyambut aktivitas berikutnya. Niki nedahaken pilih hidup itu harus semangat, berpacu dengan waktu. Hidup itu harus sibuk. Karena kalau nganggur niku termasuk pintunya setan. Nek tiyang sing nganggur niku napa? Bakal gampang digoda setan. Nganggur niku mboten mesti nganggur bekerja, nganggur mboten napa-napa, mboten ibadah, mboten maos Quran, mboten zikir, mboten nindakaken perkawis ingkang bermanfaat. Intinipun nganggur, tidak melakukan hal yang bermanfaat bagi dunianya dan tidak melakukan hal yang bermanfaat bagi akhiratnya. Niku naminipun apa? Nganggur. Nah, pintu setan masuk bagi orang pengangguran yang nggak melakukan apa-apa yang bermanfaat. Jadi kalau waktu itu nggak diisi dengan kebaikan, maka akan diisi dengan apa? Keburukan. Maka para ulama menjelaskan, wal faraghu mafsadatun lisyababi ayyam mafsadatin. Para ulama menjelaskan waktu luang bagi pemuda itu bisa merusak, bisa apa? Merusak, menjerumuskan ke dalam hal yang negatif. Jadi seorang pemuda itu harus sibuk berolahraga, sibuk beraktivitas, sibuk bisnis. Karena di pintu setan, godaan setan itu masuk lewat apa? Ketika baru nganggur. Karena biasanya pun pemuda kalau baru nganggur, nggak ada yang hal manfaat yang nggak dikerjakan, biasanya pikirannya kemana-mana. Dan ini sehingga kita berusaha menutup pintu celah setan yang menggoda pemuda lewat waktu yang longgar. Sehingga pemuda yang ingin selamat
ingin selamat agama dan dunianya, maka harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah niki terus napa istilahipun tiyang kang beriman niku berusaha semangat memanfaatkan wekdanipun. Ampun ngantos wekdal niku berlalu sia-sia, nggak mendatangkan manfaat dunia, nggak mendatangkan manfaat akhirat. Dari faida farokta fansop terus ketika selesai dari satu ibadah yang berikutnya, ketika selesai dari aktivitas yang berikutnya, sampai ajal menjemput. Nah kita bayangkan ya Pak Bungi di kota, aktivitas di kota ini kan napa sibuk sangat nih. Roda itu berputar dengan cepat. Nek tiang niku merantau teng Jakarta, teng Bandung, apa teng Surabaya niku perasaan waktu kok cepat sekali. Ya karena kesibukan, semuanya pada sibuk. Anaknya ngantos ketika sibuk dengan dunia terus lupa dengan akhirat. Ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Jangan berharap kepada manusia, jangan terlalu berharap kepada manusia. Terkadang niku apa Pak Bu, kalau terlalu menggantungkan harapannya kepada manusia, maka bisa jadi malah mengecewakan. Jadi gantungkanlah harapan kita kepada Allah yang nggak pernah mengecewakan. Allah nggak akan menyia-nyiakan harapan hambanya. Beda dengan manusia, makhluk yang lemah. Kadang diharapkan ini malah mengecewakan, malah ngelewake. Sehingga wa ila rabbika farghab, berharaplah hanya kepada Rabbmu. Termasuk apa Pak Bu, kita niki berharap menawi ibadah niku nggih kedah namung berharap ridhonipun Allah, berharap pahala, berharap surga. Jangan sampai orang ibadah tapi berharap pujian, sanjungan orang lain. Sehingga ayat terakhir menika faedahipun apa? Faedahipun nggih ikhlas. Yang menika ibadah kedah ikhlas karena Allah. Pramila Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saking tafsir surat Al-Insyirah saged kita pendhet kesimpulan pilih bahagia niku letakipun wonten manah. Hati yang lapang, dada yang lapang niku nikmat ingkang ageng sanget. Lalu bagaimana agar hati kita selalu lapang, selalu bahagia, kedah, sering berzikir mengingat Allah. Jadi orang yang rajin berzikir niku semakin lapang dadanya, semakin bahagia. Terus biar dada kita lapang, harus tahu apa yang menyebabkan dada sempit. Yang menjadikan dada sempit itu dosa-dosa lan maksiat. Sehingga orang yang memperbanyak istighfar, memperbanyak taubatnya, maka dadanya akan semakin lapang. Atas Pak Bu jamaah rahimakumullah, yang menjadikan hidup orang itu sengsara bukan BBM naik. Yang menjadikan hidup seseorang itu susah bukan minyak goreng naik, tapi yang menjadikan hidup seseorang sengsara, susah, sulit itu karena
dosa-dosa dan maksiatnya yang belum diistighfari, belum ditaubati, sehingga masih memberatkan punggungnya, memberatkan hidupnya. Dan kesimpulan selajengipun pilih Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menika apa? Ditinggikan penyebutannya. Kesimpulan selajengipun ini ayat yang selalu kita ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sampai diulang 2 kali Pak. Kedah yakin bila sesudah kesusahan akan ada kemudahan. Sehingga kedah sabar Pak, sabar Bu, tinggal sedikit lagi akan datang kemudahan. Ampun ngantos tawa Pak Bu, naudzubillah, sebenarnya sebentar lagi akan datang kemudahan, malah bunuh diri, malah loncat teng Bengawan Solo. Ini orang yang putus asa menghadapi kesusahan hidup, langsung loncat bunuh diri. Sehingga faedahipun apa? Kemudahan, pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Dados nasrullah niku qarib. Inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah, kemudahan dari Allah sangatlah dekat. Ampun mantos boten sabar, termasuk nalikanipun dipun uji sakit Pak. Yakin bahwasannya sakit itu sebentar, akan dekat, kesembuhan sangatlah dekat. Jangan sampai seperti sahabat utawi seseorang yang hidup di zaman Nabi, yang berperang dengan gagah beraninya, banyak membunuh orang kafir, sampai para sahabat takjub, wah ini Masya Allah gagah berani, pahalanya pasti besar ini karena banyak membunuh orang kafir. Tapi gak sabar, ketika terluka gak sabar Pak. Ketika apa Pak? Banyak sahabat yang memuji, tapi Nabi malah mengatakan orang ini masuk neraka. Para sahabat pada kagum karena kepandiannya dalam berjihad, berperang, tapi Nabi mengatakan huwa finnar, orang ini masuk neraka. Sehingga para sahabat penasaran, dibuntuti Pak, orang ini dibuntuti. Ternyata benar, ketika terluka orang tersebut gak sabar, akhirnya menancapkan tubuhnya di dadanya, langsung apa? Ini berkatan nggih, setelah itu menancapkan diri di dadanya, akhirnya orang tersebut bunuh diri karena nggak sabar terluka ketika perang. Memang ujian sakit itu berat. Jadi jangan sampai ketika diuji sakit seseorang terus nggak sabar bunuh diri. Banyak sekarang ya berita-berita nggak sabar diuji sakit, akhirnya gantung diri. Enten sederet tetangga sakit gigi Pak, masuk angin, betul sabar, bunuh diri. Amat kita rasipun nyuwun tumbas, nyuwun artong gitu tumbas obat, betul dipun paringi kalian bapak ibu nama gini, betul nggak ada artong. Akhirnya pun apa? Gih mendet jari diutel-utel terus apa? Gantung diri. Nah ketika para sahabat tahu kalau orang ini bunuh diri, akhirnya sedekah Rasulullah. Benar apa yang dikatakan Rasulullah, orang ini ternyata naudzubillah meninggal su'ul khotimah karena gak sabar. Ini penting pun apa? Sabar menanti datangnya pertolongan dan kemudahan dari Allah. Yakin Bapak Ibu, kalau orang itu mau susah-susah dahulu, mau rekoso, mau prihatin dahulu, insya Allah mungkin gesangipun kepenak. Teman-teman nggih. Benten nek napa nek tiyang niku foya-foya nggih.
Poya-poya gesangipun boten purun rekoso, boten purun prihatin rumiyin. Nah niku justru gesangipun mengke ingkang malah rekoso uripipun gesangipun. Nggih. Lan faedah ingkang terakhir inggih napa? Nggih, tiyang kang beriman niku kedah menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Selesai dari satu ibadah, nah niku ibadah yang lain sudah menanti. Selesai dari aktivitas dunia, nah ini kok aktivitas lainnya sudah menanti. Napa malah ibu-ibu selesai ngepel, nah masih napa piringnya dereng disai, dereng napa kumbahane pun dereng, dereng diumbahi, dereng dijeremi, dereng disetrika terus ngoten nggih sibuk. Nah, lan terakhir apa Bapak Ibu ikhlas. Hanya berharap kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah, tidak terlalu berharap kepada manusia. Termasuk dalam urusan rizki, jangan berharap, jangan menggantungkan harapannya kepada perusahaan, jangan menggantungkan harapan kepada bos. Yang ngasih rizki bukan bos, bukan atasan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang resign, banyak orang yang keluar dari perusahaan, tapi justru malah usahanya berhasil, sukses. Nah, menika Bapak Ibu mugi-mugi bermanfaat ing kita kaji ing dalem punika saged kita amalaken wonten pikiran nuwunipun nyuwun pangapunten panas Allah Ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.